أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية إسلامية من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada karimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Al-Mukarram Kil Haj Al-Ustadz Wahidin wal Mukarramun Asatidah di Magnet Rezeki dan ibu bapak pejuang keajaiban, teman-teman semua, adik kakak, abang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik yang hadir di sini ataupun yang hadir secara online di live YouTube. Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam, masya Allah. Ya, saya teringat Ustadz salah seorang alim yang menyampaikan bahwa al-istiqomah khairum min alfi karamah. Masya Allah. Jadi persistensi, konsistensi itu punya nilai tersendiri di mata Allah. Jadi kita ini kan para pejuang keajaiban di Magnet Rezeki, Ustaz ya. Dan levelnya karomah itu kan orang-orang yang sudah ya derajatnya ulama yang ngorok. Kita mah maunah masihan pertolongannya Allah gitu ya. Nah, yang kita kejar berarti kan mestinya bukan keajaiban itu sendiri. Berarti yang kita kejar kalau dari qaulul alim ini adalah istiqomahnya. Agar apa? Agar keajaiban, rezeki, termasuk duit itu yang ngejar-ngejar kita. Maka beruntunglah, masya Allah, teman-teman yang istiqomah, ikut ikram, ngaji, ngejarnya ilmu istiqomah. Nanti mal yang akan ya tunduk. Kenapa? Selama ini mungkin teman-teman semua yang ngejar kesana kemari, nyari rezeki dari jualan bakwan sampai jualan pizza. Ada yang sampai kerja dari yang menjadi staff sampai direktur, gitu ya. Tapi kenapa nggak ada cukupnya ya Ustadz ya? Bisa jadi jawabannya saat teman-teman hadir di majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Selama ini kita kayak ngejar bayangan tuh, dunia tuh kan, uang dan lain sebagainya. Bisa nggak kita ngejar bayangan teman-teman? Nggak bisa. Makin dikejar bayangan makin ke sana. Padahal kita sebenarnya lagi menjauh dari cahaya dari Allah. Karena setiap ada bayangan pasti di belakangnya ada cahaya. Nah sekarang gimana? Rekomendasinya, point of recommendation-nya adalah kita kejar ilmu. Nurullah, cahayanya Allah seperti ilmu-ilmu agama, setiap ikram ini. Saat kita ngejar cahayanya Allah, akhirnya bayangan atau yang dunia tadi yang akan ngikutin kita sendiri. Itulah magnet rezeki. Maka masya Allah, meskipun itu baril ghuraba, nggak apa-apa. Beruntung orang-orang yang terasing. Ini kan teman-teman lagi mengasingkan diri ya. Lepas kerja, menyempatkan diri ke sini. Ada yang memaksakan diri, bahkan nggak diizinkan dari sejak sore. Kamu kerjain dulu tugasnya. Wow, tapi dia dengan berjibaku berjuang sampai ke sini. Perjuangannya itu punya nilai tersendiri di mata Allah. Masya Allah. Dan bagi kawan-kawan, sahabat semua yang kena mental health-nya di pekerjaan rutinitas harian, ya, teman-teman datang ke Taman Surga hari ini. Apalagi bersama Kiai kita Ustadz Wahidin, kita insya Allah akan melanjutkan kitab ya dalam kitab Syifa Us-Saqim. Ya, sifanya ya udah jelas arti kata dari sehat. Ya, bukan soal penyakit secara fisik, tapi biasanya kita lebih banyak penyakit secara hati, mental kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Mudah-mudahan ya kehadiran teman-teman semua jamaah ikram ya membawa kedamaian dalam hati, kesejukan saat hatinya baik, jiwanya sudah normal, waras, maka selaras akhirnya dengan doa-doa kita. Sama seperti setiap kita rajin berdoa, Allah sebenarnya sudah pengen kabulkan. Cuman kita fokusnya bukan dengan apa yang harus kita perbaiki. Padahal Allah sudah punya kunnya untuk mengabulkan doa kita. Harusnya fokusnya dengan apa yang perlu kita sembuhkan. Fokusnya dengan apa yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sukti dan obat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, kemarin kita sudah membahas tentang bab apa kemarin ya? Kemarin kita bahas tentang masajid ya. Hari ini masajid. Oh, hari ini masajid. Masya Allah ya.
Nah, yang hadir di online boleh sambil ketik namanya, kotanya, asalnya dari mana, lalu katakan hadir atau hadirah bagi yang akhwat ya. Nah, oke. Nah, nanti kita akan mulai sedikit atas apa yang sudah disampaikan kemarin ya, bridging lanjutnya terkait dengan Mas Najib, Ustaz ya. Baik. Teman-teman semua, Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita di Ikram ini dengan selawat atas Nabi dan membaca basmalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Wahidin, falyatafaddal mashkur. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Sehat semua Bapak? Sehat Pak? Ibu sehat? Ada yang sedang sakit? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Ada yang sedang sedih? Galau? Punya utang enggak? Ada yang punya utang? Hari ini ada yang ditagih hutang enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Tapi utang ada. Masalah ada masalah. Punya masalah yang datang, ada yang punya masalah? Enggak punya masalah? Hebat sekali enggak punya masalah Ustaz. Luar biasa. Saya mau tuh enggak punya masalah seperti itu ya. Ya Allah. Saya yakin semua ahlan wa sahlan guru kita. Masya Allah. Izin satu. Saya yakin pasti yang datang semuanya punya masalah ya. Punya kan masalah pasti. Bahasa mereka nggak punya masalah, itu? Persoalan. Oh persoalan. Iya Malaysia nih. Ya, pasti punya persoalan, pasti punya hajat ya. Dan yang pasti ini yang datang semuanya punya dosa. Betul nggak ya? Punya dosa kan? Jangan dijawab deh, kelihatan dosanya pada nongol semuanya tuh. Ya. Jadi kita sepakat semua yang hadir mempunyai dosa. Semua yang hadir mempunyai persoalan. Semua yang hadir pun mempunyai impian, mempunyai doa, keinginan. Nah, Bapak dan Ibu, solusi yang paling hebat, paling tepat, paling cepat adalah hadir di majelis ilmu. Itu paling luar biasa. Bapak dan Ibu mau sholat, lalu kemudian mau berdoa, mau bertobat, sholat banyak banget syaratnya. Betul tidak? Harus khusyuk, tepat waktu, harus fokus, minta gitu. Ya, dan gak boleh ngantuk. Bapak Ibu sholat ngantuk terus minta doa, ya orang sholatnya ngantuk gimana gitu. Ya nggak boleh ngantuk, nggak boleh sambil nyemil gitu ya. Saya lihat kan di belakang masih ada yang nyemil tuh, ya orang ngajinya udah mulai masih nyemil aja ya kan. Nggak boleh kalau sholat. Ya, tapi kalau duduk di majelis ilmu sambil ngantuk boleh, ya sambil ngobrol boleh, sambil nyemil boleh, sambil minum boleh. Tapi semuanya itu tidak sama sekali mengurangi pahala-pahala yang Allah akan berikan. Orang yang duduk di majelis ilmu berdiri nanti akan diampunkan dosanya oleh Allah. Ibu nggak yakin saya doakan habis ngaji mati ntar kelihatan. Mau nggak? Rasulullah udah janjikan orang yang duduk di majelis ilmu dia niat hanya karena Allah, duduk hanya karena Allah, kemudian menghilangkan kebodohan, maka dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, hajat dikabulkan oleh Allah. Doa diijabah oleh Allah. Makanya saat kita duduk di majelis ilmu banyak-banyak doa. Jangan banyak-banyak nguap. Ini banyak-banyak nguap, baru assalamualaikum sudah nguap 3 kali. Ya banyakin doa, minta ya Allah tadi subhanallah. Adik-adik kita, anak-anak kita doa tadi luar biasa itu sholawat tuh. Ya Arhamar Rahimin itu. Siapa orang yang berdoa dengan membawa nama ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, malu Allah
untuk tidak mengijabah doa hamba tersebut sebelum tangannya diturunkan. Allah. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, minta agar diberikan anak. Musa, tolong mintakan kepada Allah agar hamba dikasih anak. Kebetulan udah nikah belum punya anak gitu. Ya. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rob, di luar ini ada tamuku, umatku, dia minta agar diberikan anak. Kata Allah, ya Musa, sudah ditulis dalam takdirnya bahwa wanita ini tidak akan pernah mempunyai anak. Allah yang berbicara gitu. Keluarlah Nabi Musa, disampaikan kepada wanita ini, dengar yang bilang itu Allah berkata tidak akan punya anak, kira-kira perasaannya bagaimana? Hancur, Allah sedih gitu. Dia sedih mendapatkan jawaban dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya dia berpamit, menguatkan dirinya, dia pamitan sama Nabi Musa. Pulang ini wanita. 1 tahun kemudian wanita ini datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia bawa bayi yang sedang menyusu gitu. Dibawa kepada Nabi Musa. Nabi Musa kaget. Anak siapa? Gitu. Anak siapa ini ibu? Anak saya Musa. Engkau yang melahirkan, aku yang melahirkan. Bukankah engkau wanita yang tempo hari minta agar diberikan anak? Dan Allah jawabkan tidak. Iya betul, tapi ini anakku Musa. Nabi Musa malah bingung. Nabi Musa bingung gitu. Gimana sih? Kata Allah nggak kasih anak. Tapi ini ada anak gitu. Dia yang salah mana, perempuan apa Allah gitu. Bingung Nabi Musa kan. Karena Musa juga kalimullah. Kalimullah mujizatnya Nabi Musa gitu kan. Sebagai perantara hamba-hambanya, enak banget ya. Ya setelah itu Nabi Musa masuk ke mihrab. Ya Rob, bagaimana ini ya Allah? Aku dibuat bingung ya Allah. Ya, engkau katakan setahun yang lalu ini wanita tidak akan punya anak. Tiba-tiba ini ibu datang bawa anak. Dia bilang anak kandungnya. Hai, dia yang melahirkannya. Kata Nabi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ya Musa, memang benar. Ini perempuan tidak akan pernah punya anak. Tapi bagaimana aku bisa? Setiap kali wanita itu berdoa, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, dia selalu memanggil namaku, memuji-mujiku, ya Arhamar Rahimin. Maka aku telah bersumpah, aku malu kalau ada hambaku berdoa dengan menyebut ya Arhamar Rahimin, lalu aku tidak mengijabah doanya sebelum tangannya diturunkan. Masya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Nah, jadi kalau doa ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar, ya Allah. Maka itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta. Itu anak Ustaz. Itu Yang jelas anak. sudah ditetapkan. Tidak ada dalam Apalagi kalau takdirnya. cuma jodoh ya. Oh Allah, jodoh, apalagi cuma bayar utang ya Allah, tunggakan kredit motor ya Allah, gak gampang, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, hani'an lakum, selamat untuk kita semuanya ya yang hingga detik ini masih dibimbing oleh Allah untuk duduk di majelis-majelis kebaikan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mudah-mudahan kita duduk di dunia bersama, suatu hari nanti kita akan duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru Magnet Rezeki tentunya dan juga guru kita Ustadz Nasrullah ya. Oh ya, doakan juga beliau saat ini sedang kontrol ya. Doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya selalu diberikan manfaat ilmunya, sehatkan badannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang masjid. Ya karena tema kita, hadis kita dalam kitab Syifa Ustaqim ini jatuh di hadis yang ke-12. Di hadis yang ke-12 qala al-muallif rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu ankum qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah
masjid-masjid. Masajid jamak masjid. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah nggak senang, Allah benci, yaitu pasar-pasar yang ada di muka bumi. Jelas Bu? Ibu jelas? Apaan? Pasar. Tempat yang Allah paling nggak senang apa? Pasar. Sekali lagi, pasar. Jangan suka ke pasar. Ya, pasar. Ini hadis jawaban dari sahabat sebetulnya. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, di muka bumi ini tempat yang Allah nggak demen apa sih? Sama tempat yang paling Allah cintai di muka bumi apa sih? Gitu. Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasulullah bilang, tunggu saya tanya, saya nggak tahu gitu. Sebentar saya tanya Jibril dulu. Rasulullah adab itu, akhlaknya Nabi Muhammad tuh. Ya, Nabi Muhammad ditanya sama umatnya, seorang nabi ditanya oleh umatnya, tidak langsung menjawab, dia tidak tahu, ya, tapi dia tidak langsung menjawab sebegitu saja. Dia bilang, tunggu, saya tanya malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad panggil malaikat Jibril. Oh, kalau ini beneran Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril ini beneran, manggil malaikat Jibril, didatangin malaikat Jibril beneran. Ini sekarang lagi ada orang ngaku-ngaku dialog sama malaikat Jibril ya, ya malaikat Jibril semua dia yang ngatur, lari terbirit-birit. Allah, jangan diikutin ya. Tahu gitu deh. Ya udah jangan deh. Ini benar, akhirnya Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, mahabul birat ilallah. Malaikat Jibril pun tidak langsung menjawab. Tunggu dulu ya Muhammad, saya akan bertanya dulu kepada Allah. Jadi ini hadis adalah jawaban atau perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi malaikat Jibril, bukan lagi Nabi Muhammad. Hadis yang tadi kita baca bersama-sama, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjid. Ini ucapan, bukan ucapannya Nabi Muhammad, bukan ucapannya malaikat Jibril, namun Allah langsung yang menyampaikannya saat ditanya oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad ditanya oleh umatnya, oleh sahabat. Lalu Nabi Muhammad bilang, tunggu dulu, saya tanya Jibril. Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril bilang apa? Tunggu dulu, saya akan tanya Allah. Lalu malaikat Jibril tanya kepada Allah. Allah kasih jawaban, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Kata Allah, masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Artinya, masjid-masjid yang kita jumpai saat ini, dimanapun, dengan berbagai macam bentuknya, itu adalah tempat yang paling Allah cintai dan Allah sendiri yang mengucapkannya. Keistimewaan yang pertama, yang tidak bisa dipungkiri, bahwa masjid dengan apapun bentuknya, dimanapun, dia adalah tempat yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam masjid itu didirikan atau dilangsungkan zikrullah. Karena di tempat-tempat itulah disebut-sebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tempat berkumpulnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Lalu kenapa pasar itu kok tempat yang paling dibenci sama Allah? Tapi zaman sekarang malah rapian pasar ya. Dan ramean pasar zaman sekarang ini. Masya Allah. Lihat deh. 24 jam pasar tuh rame. Gak berhenti. Ditambah online. Ditambah online. Check out semua di sana. Allah. Kenapa? Karena pasar itu tempat banyak orang yang lalai kepada Allah. Yang pertama. Orang kalau dari pasar banyak lalainya. Di situ terjadi penipuan, di situ terjadi kebohongan. Ya, barang belum pernah ditawar, dibilang udah ditawar. Berapa ini? 10 ribu. Boleh nggak 5 ribu? Barusan ditawar 9 ribu saya nggak kasih. Padahal tuh barang gak ada yang megang. Dari pertama buka, bohong lagi. Ya Allah, penipuan lagi.
Nah, luar biasa. Nah, ini yang pertama, kemuliaan masjid. Yang kedua, masjid itu mempunyai posisi yang mulia di muka bumi ini selain tadi firman Allah. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Muhammad SAW saat beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, pertama kali yang beliau lakukan adalah binayatul masjid, membangun masjid. Pertama kali saat Nabi sampai, Nabi nggak mikirin rumahnya beliau, nggak mikirin kos-kosan, nggak mikirin kontrakan, ya, nggak mikirin kendaraan. Ya. Yang dipikirkan pertama kali beliau membangun rumahnya, membangun Baitullah, rumah Allah. Yaitu di mana, Ustaz? Yang pernah umrah nih, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad, masjid apa? Yang hafal boleh pulang duluan. Karena kan Dikasih buah. Masjid Quba. Ya, Ibu boleh. Kuba. Ya, Siapa masjid. yang jawab, Ustaz? Masjid Kuba. Boleh pulang duluan. Ya. Boleh pulang. Boleh pulang duluan. Ya, Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi dan dibangun dengan tangan dan tenaganya sendiri Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang meletakkan batu pertamanya. Nabi setelah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai beliau membangun dalam usia 50 sampai 52 tahun kurang lebihnya, beliau bangun itu masjid Quba dalam keadaan sepuh. Ya. Jadi beliau membangun tidak hanya dengan hartanya juga, tapi dengan tenaganya juga. Ini pelajaran buat kita. Ya, yang dimau oleh Allah, man bana masjidan, ya, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun satu masjid di bumi, di dunia, maka Allah akan membangunnya nanti di surga. Artinya bangun dengan hartanya, dengan tenaganya. Gak cuma transfer, ya, cuma transfer udah gitu. Ya, saya nitip ya buat semen. Kalau bisa dengan tenaganya sebagaimana Nabi Muhammad SAW membangunnya. Karena nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada tenaga karena mungkin kerja, yang penting transfer nggak apa-apa. Ini ada orang tetangga di depan rumah bangun masjid nggak pernah nengok, nggak pernah transfer, ngoceh mulu di belakang, salah mulu. Julid ya, Bang. Ya, Masya Allah. Nah, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau katakan al-masajid buyutullah. Masjid-masjid itu, Bapak dan Ibu, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di muka bumi. Wal musalli fi zairullah. Orang-orang yang berada di dalam masjid melaksanakan sholat, pada hakikatnya mereka adalah tamu-tamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Maka kewajiban pemilik itu rumah untuk memuliakan orang-orang yang menziarahinya atau tamu-tamunya. Jadi kalau kita ingin menjadi tamunya Allah, ya, datangi masjid-masjid. Datangi masjid-masjid kapan saja. Laksanakan di situ sholat 2 rakaat minimal tahiyatul masjid. Saat itu kita menjadi tamunya Allah. Saat kita menjadi tamunya Allah, maka otomatis spontan langsung Allah menyediakan jamuan-jamuannya untuk siapa yang datang ke rumahnya Allah. Halo? Alhamdulillah. Saya belum datang, ya. Ini udah ada nih. Apa namanya, Ustaz? Lemon. Oh, melon. Ya, saya belum datang, udah ada. Kenapa? Oh, mau ada tamu. Oh, mau ada Ustaz Wahidin, disiapin air putih, dia siapin. Otomatis, nggak pakai saya nelpon. Ustaz, jangan lupa ya air putih sama melon ya, hari ini saya minta, nggak pakai. Nggak pakai, ini manusia punya tradisi. Manusia punya tradisi. Anda punya masalah, Anda punya kesulitan, datangi rumah Allah. Jadilah tamu Allah. Maka semuanya akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Ini yang hilang dari keyakinan kita. Ini yang hilang. Ta'zim, pengagungan kepada Baitullah sirna di hati orang-orang Islam. Dia masuk ke masjid seolah-olah dia masuk kepada sebuah bangunan biasa. Dia tahu Baitullah, tapi ta'zim, pengagungan kepada Baitullah itu enggak ada. Nah, di dalam surat apa itu ya?
Surat Al-A'raf ayat 21. Ya, itu Allah menegaskan siapa orang yang mau datangi masjid ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah mengingatkan, ya, ambil perhiasanmu, atau artinya berhiaslah engkau, rapihlah engkau, indahlah engkau, harumlah engkau, takzimlah engkau saat engkau akan memasuki Baitullah, rumah-rumahnya Allah. Mengapa? Karena kita akan masuk ke rumahnya Allah yang memiliki kehidupan, yang mengatur semua kehidupan. Tapi kita tidak ada takzimnya kepada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ke rumah ibu, gitu, main nyelonong aja, buka gerbang, langsung masuk aja, ketok-ketok nggak dibukain, saya buka pintu, gitu, langsung ke dapur, nyomot, buka kulkas, ngambil isi kulkas, saya makan. Kira-kira sopan nggak? Sopan nggak, Bu? Dipentung nggak tuh? Dipentung, siapa nih gitu? Ya, nggak sopan. Nah, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini punya etika-etika dan punya kemuliaan yang luar biasa. Ini yang akan kita bahas satu-satu. Ya, diawali dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang harus kita tanamkan. Kita ingat baik-baik, saat saya masuk ke masjid, berarti saya sedang bertamu kepada Allah. Maka saat saya sedang menjadi tamunya Allah, berarti saat itu saya sedang diistimewakan. Saat saya sudah berada di dalam, berarti ada etika yang harus diutamakan. Setelah itu baru Allah akan menyiapkan hidangan-hidangannya. Pemantasan diri itu penting. Oh, Masya Allah. Ya, ini yang hilang. Bagaimana kita panggil atau bertamu ke, katakan istana presiden. Nah, ya kan, presiden memanggil, ya kan, di sini ada mungkin Abid, Agus, Abus, datang. Kita udah pasti tuh pakai pakaian yang paling bagus dari rumah kita kan. Semua parfum, rambutnya sisiran ke barbershop dulu, everything gitu ya. Kita siapin karena presiden pasti akan mendengarkan apa kata rakyatnya. Ini yang punya presiden. Allah manusia. Nah, yang punya presiden dan makhluknya ya Allah gitu. Allah. Makhluk aja kita diundang makhluk aja begitu. Pantas-pantasnya kita gimana tuh saat tiap ke Baitullah. Udah punya belum teman-teman para jamaah di sini spesial untuk ke masjid? Nah, adanya kan ini spesial untuk kantor nih, kan? Spesial untuk ketemu calon idaman, rapi jali. Sekarang untuk ke masjid harus ada yang very spesial untuk Allah. Nah, jadi artinya fahamnya Bapak dari apa yang disampaikan tadi bahwa apapun Anda punya masalah, punya hajat, punya apa, datanglah ke Baitullah. Itu bentuk jamuannya Allah. Jamuannya Allah, Ustaz. Hakun 'alal mazur an yukrima zairahu. Dan wajib bagi orang yang didatangi untuk memuliakan orang yang mendatanginya. Babil akhlak. Kalau saya datang ke Ustadz gitu, ya paling enggak kan air putih kopi keluar. Iya. Ya amplop mantar transferan bisa. Iya. Gitu kan. Itu tunggu sisa. Itu antara manusia, Ustaz. Betul. Nah, apalagi Allah yang zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang gitu. Lebih daripada manusia yang pandai memuliakan tamunya. Pasti. Nah, saat itulah, ya, saat itu Anda di dalam rumah Allah di Baitullah itu harus menjaga etikanya, harus menjaga sopan santunnya, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ya, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Di antaranya etikanya, jangan pernah masuk ke dalam masjid kecuali setelah melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu sebagai salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke rumah, Assalamualaikum, Pak Haji, Bu Haji, Assalamualaikum, gitu. Itu harus tuh, itu harus gitu. Ibu kalau datang ke rumah saya nggak Assalamualaikum, main buka pintu aja, nggak saya panggil lagi. Ya, paling tinggal Assalamualaikum. Nah, kepada Allah gimana salamnya? Tahiyatul masjid, pengagungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, niatkan iktikaf. Selama kita berada di dalam masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf. Even cuman pengen 2 menit, 3 menit aja di masjid, nawaitul i'tikaf. Walaupun hanya sekedar lewat.
Oh, walaupun sekedar Walaupun lewat. hanya sekedar lewat. Ini dia. Untuk mengambil pahalanya niat i'tikaf Iya. itu. Nawaitul Gitu. i'tikaf. Nawaitul i'tikaf. Kalau di Masjid Nabawi ada tuh, waktu itu ada begitu masuk pintu Babu Salam ada nawaitul i'tikaf, sekarang sudah dihapus. Ada nawaitul i'tikaf itu di Masjid Nabawi terpampang gitu. Ada tulisannya nawaitul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari agar kita ini dimuliakan oleh Allah menjadi tamunya, jangan pernah berbicara urusan dunia di dalam masjid. Jangan pernah. Ya, ada seorang sahabat namanya Halaf bin siapa itu 40 tahun dia tidak pernah berbicara di dalam masjid. Suatu hari ada seorang murid yang mau berbicara mengenai hajatnya gitu. Lalu dibawa keluar sama dia. Dibawa keluar, dia lagi etikaf, dibawa keluar baru kamu mau ngomong apa? Bicaralah sekarang. Kenapa sih harus di sini? Ya karena tadi di masjid tidak boleh bicara urusan dunia. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ingat, ada ancaman dari Rasul ya. Al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbicara di masjid itu dapat memakan, menghanguskan amal-amal kita yang sudah kita lakukan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Sangat cepat. Itu berbicara urusan dunia di masjid. Dan ini banyak sekali dilalaikan hadis ini. Bukan dia nggak tahu, dia tahu. Dari kecil bahwa dia nggak boleh ngobrol di masjid urusan dunia. Dia tahu, tapi dia masih aja berbicara. Ini yang harus dihindarkan. Jangan pernah berbicara urusan dunia di masjid. Bahkan Nabi sampaikan, kalau ada orang berniaga di masjid, ada orang transaksi di masjid, deal-dealan di masjid, disunnahkan untuk mendoakan semoga Allah tidak berikan keberkahan dalam perniagaan. Sunnah doain yang jelek. Ya, jadi kita ini nggak boleh doakan seseorang yang buruk kecuali saat melihat tadi. Kita ada Semakin menarik kajian ikram kita kali ini kaitannya dengan bab majid dalam kitab Syifaa'us Saqim. Karena sudah azan Isya, kita perdengarkan terlebih dahulu azan Isya sejenak bagi yang hadir di Mushola Magnet Rezeki Center ini. Yang sedang online boleh break sebentar untuk menunaikan panggilan sholat Isya, untuk kemudian nanti bisa bergabung lagi bersama kita di ikram pada malam hari ini. Silakan, Muadzin. Di Magnet Rezeki TV dalam live ikram bersama dengan para jamaah di sini di Magnet Rezeki Center. Alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita Haji Wahidin bersama dengan para asatid di sini, ada Ustadz Nur Salim, Ustadz Ali Murtada. Beliau-beliau yang sudah alim ini pun hadir menjadi muta'alim di sini. Ini sebuah kehormatan. Masya Allah. Bagaimana dengan kita penimba-penimba ilmu agama yang haus akan spiritual seperti ini ya? Subhanallah. Ini kesyukuran bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan doa keberkahan dari guru-guru kita ini ya, dimanapun berada, insya Allah kita dekat dalam doa, dan insya Allah kita nanti berteman sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita bahas tentang hadis, di mana hadis ini ya sesuai dengan yang apa disampaikan oleh Kiai Wahidin tadi, menjelaskan tentang di mana tempat yang sangat dicintai oleh Allah ataupun yang sangat dan yang tidak disukai oleh Allah. Ya, dan yang sangat disukai tentu adalah masajidallah. Dan ini adalah jawaban langsung dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustadz Wahidin juga bicara tentang satu masjid yang dibangun pertama kali Rasulullah. Di mana? Masjid Kuba. Ya, masjidnya tampak sederhana. Ya, bagi teman-teman yang sudah pernah berangkat umrah ataupun haji, insya Allah pasti menziarahinya. Karena ya betul-betul punya fadilah yang luar biasa. Saat kita berwudu dari hotel atau dari tempat kita bermukim, punya wudunya ditahan sampai ke masjid sana, kita sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti umroh Ustaz ya bahkan ya. Masya Allah. Jadi itu saking punya keutamaannya di masjid, di sholat di masjid, tempat di mana masjid itu pertama kali didirikan oleh
Allah ya. Jadi di sini kira-kira siapa yang setelah ini bukan hanya ingin memakmurkan masjid, ta'zim setiap kali datang ke masjid dengan baju dan pakaian terbaiknya. Saya yakin di sini pada termotivasi juga untuk membangun masjid. Benar atau benar banget? Yang pengen dimudahkan oleh Allah, diberikan kekayaan rezeki untuk bangun masjid, katakan saya. Yang online katakan saya. Coba ketik di komen yang hadir di sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan hadirnya kami di Ikram ini, saya ingin bangun masjid bernama masjid apa? Nah, coba jadi proyeksi, jadi LOP ya. Masjid siapa misalkan? Mainah. Wow, spesial untuk istrinya Pak Agus gitu kan. Masjid siapa lagi? Al-Murtado. Wah, Masya Allah. Nah itu coba ya, ada yang pakai nama orang tuanya Ustadz ya, pengen beramal atas nama orang tuanya. Kenapa enggak? Karena tadi Ustadz sampaikan, oh ya, membangun masjid ini luar biasa pahalanya ya Ustadz. Nah kita lanjutkan nih, karena ada yang menarik tadi juga ya, tentang bagaimana di masjid kita nggak boleh ngomongin dunia. Ngobrol aja udah tabu gitu. Nah ini batasannya sampai mana nih Ustadz? Batasan kita ya ngobrol-ngobrol di masjid nih, kan gitu ya. Nah, termasuk juga nanti kaitannya dengan pasar nih. Batasannya sampai mana nih biar kita itu walaupun di pasar ya, walaupun itu tempat nggak disukain Allah, tapi tetap kita zikrullah. Nah mudah-mudahan ada advice untuk kita Ustadz. Kita lanjutkan teman-teman semua sambil disiapin catatannya, ataupun kalau ada pertanyaan disiapin untuk di sesi akhir nanti ya. Kepada Ustadz Wahidin, falyafadhal masykur. Cek coba. Ya, cek. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan muhurul ain kansul masajid wa imaratuha. Mas kawinnya bidadari, Bang. Mas kawinnya bidadari itu murah banget ternyata. Mau tahu nggak ternyata? Mas kawinnya bidadari itu apa? Nyapu masjid. Oh. Orang yang senang nyapu masjid dikawinin sama bidadari. Wah, cocok nih. Gimana Ustadz? Tapi ini khusus bapak, nggak usah ngomong ibu-ibu, nggak usah. Jangan, tolong please jangan ngomong ibu-ibu. Ini khusus bapak-bapak aja ya. Jangan sampai ibu-ibu tahu. Bahaya banget kalau ibu-ibu tahu nih. Ya kenapa? Karena bapak habis ini bakal nyapu masjid mulu. Ya subhanallah, nyapu masjid. Itu wa imaratuha, dan menghidupkannya. Karena tadi Ustaz bilang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu nanti akan dinikahkan dengan bidadari gitu. Kalau ibu nggak perlu lah. Kalau ibu nanti menjadi ahli surga, jadi pimpinannya bidadari. Jadi nyapu rumah aja. Oh, nyapu rumah aja. Pas suaminya nyapu masjid, wah. Ada apa? Allah. Tapi ada kisah ya, seorang nenek-nenek. Ini nenek-nenek udah tua. Nenek-nenek itu udah tua. Berarti nggak ngantuk berarti. Ada nenek-nenek udah tua, ngantuk nih gajinya. Nenek-nenek, ada nenek-nenek ini udah tua. Dia ini kerjaannya setiap pagi sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, itu beliau tuh membersihkan masjid dan menyalakan lentera di masjid. Jadi nerangin masjid lah gitu. Ya walaupun setelah itu keluar gitu, karena yang sholat di situ laki-laki. Cuman nenek ini selalu gitu. Begitu setiap harinya gitu. Hingga suatu hari saat Rasulullah keluar dari rumahnya, dari kamarnya, Rasulullah dapati masjid masih gelap. Dan biasanya sudah disapu itu pasir-pasirnya, lantainya itu masih kotor gitu. Hari pertama Rasul diam, hari kedua diam, hari ketiga baru bertanya sama sahabat, kenapa 3 hari ini berturut-turut aku tidak mendapatkan masjid ini menyala setiap aku masuk ke masjid. Lalu diceritakan bahwa fulana, ibu yang biasa ini meninggal. Kenapa engkau tidak kabarkan aku? Lalu tunjukkan aku kuburnya. Di mana kuburnya? Lalu diajak sama sahabat, lalu Rasul sholat gaib dan didoakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Ya Allah, menghidupkan lampu, menjaga lampu, membersihkan lampu, itu dijamin surganya oleh Rasulullah SAW. Itu keistimewaan masjid. Karena apa? Masjid Baitullah. Simpelnya begini, misal saja sebagai pendekatan faham,
Kalau ada seseorang yang setiap hari membersihkan rumah saya tanpa saya minta, dia setiap hari membersihkan ruangan, membersihkan halaman, menyapunya, ada apapun dibersihkan. Kira-kira pemilik rumah itu akan berterima kasih kepada dia atau tidak? Tentu terima kasih. Tentu saat dia tidak ada dia akan kehilangan. Saat dia sakit tentu akan menengok, mendoakan gitu. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merawat Baitullah, membersihkan Baitullah, menjaga Baitullah, menerangkan Baitullah, menghidupkan Baitullah, itu Allah akan menjaminkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu tahu, di Hadramaut itu yang beberapa hari yang lalu itu, hari Minggu kemarin tuh, ada di Cidodol itu ada namanya Haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Ulama besar namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau seorang wali min auliyaillah yang mempunyai karomat yang luar biasa. Di antara karomatnya itu suatu hari pernah beliau ini sedang ngajar seperti ini gitu. Tahu-tahu bajunya basah semua. Basah kayak orang habis berenang. Gitu. Bukan olahraga lagi. Bukan olahraga lagi. Berenang basah kuyup bajunya. Allah. Satu dia lagi ngaji di majelis seperti ini, bajunya basah kuyup. Setelah itu sudah anak-anak murid nggak ngeh, nggak ngeh gitu ya, nggak sadar gitu ya. Ya begitu aja mengalir. Gitu. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian datanglah kafilah-kafilah yang baru pulang haji. Jadi kalau dulu tuh kan haji pakai laut, pakai kapal gitu ya. Dari Yaman, Hadramaut ke Mekah pakai kapal. Nah, salah satu di antara mereka begitu turun dia bilang, mana Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya mau ketemu dia, saya mau ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, saya mau berjumpa dia gitu. Oh, cari. Sampailah di depan rumahnya, lalu ada apa? Ada apa gitu? Iya, saya kalau bukan karena Syekh Abu Bakar bin Salim, saya sudah tenggelam di laut, diceritakan. Ternyata saat dia pulang haji, dia naik kapal, kapalnya terpecah jadi dua. Hancur jadi dua, semua tenggelam kecuali satu orang ini, dia sambil berusaha megang kayu gitu, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh Abu Bakar, teriak-teriak ya darkah ya Syekh Abu Bakar bin Salim, darkah ya Syekh Abu Bakar. Tiba-tiba datang itu seorang manusia ya, dengan izin Allah dia bantu itu orang yang dibantu, dinaikkan, lalu dinaikkan ke kapal itu, ke kapal yang masih utuh, dia jalan habis itu. Ya, setelah itu baru dia ingat, oh pantas beberapa minggu yang lalu saat beliau sedang mengajar, tiba-tiba bajunya basah. Allah. Ternyata dia baru membantu orang yang tenggelam di lautan. Ada karomah. Karomah ini kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba di luar nalar manusia karena kemuliaan kedudukannya di sisi Allah. Ini diberikan kepada para wali. Kalau para anbiya namanya mukjizat. Gitu ya. Dan ini juga harus kita yakini bahwa karomah itu ada ya pada seorang wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau itu di antara amal-amal beliau yang disembunyikan dari manusia, beliau tuh setiap malam sebelum menjelang subuh, sebelum subuh itu beliau selalu mengisi bak kamar mandi Masjid Ba'alawi. Ada di Hadramaut namanya Masjid Ba'alawi. Itu masjid tua gitu. Berkumpul di situ orang-orang sholat subuh ramai gitu. Rumahnya beliau itu waktu saya dari Hadramaut dari tadi ke sana itu perjalanan naik mobil kurang lebih 2 jam. Masya Allah. Itu 2 jam itu. Nah, itu beliau setiap malam isi bak air mandinya sama Masjid Ba'alawi itu dengan pikul itu dari rumahnya menuju masjid. Tidak ada yang tahu. Cuman setiap pagi di musim dingin itu selalu di Masjid Ba'alawi itu selalu ada bercak-bercak darah gitu. Bercak darah yang orang nggak tahu itu darah siapa. Ketahuannya adalah setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, Masjid Ba'alawi setiap subuh nggak ada air. Gitu. Dan ditelusuri lah tuh bercak darah dan jalan, ternyata sampailah ke daerah namanya Inat. Daerah Inat. Di situ di Inat tuh baru dicari siapa, ternyata dari rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian diceritakan oleh keluarganya. Itu amalan-amalan orang dulu untuk meraih surganya Allah. Dia pengen masuk surga, dia rela
tengah malam bawa air, ngisi baknya air mandi karena pengen benar-benar surga gitu. Pengen benar-benar masuk surga gitu. Kita sama, kita pengen banget masuk surga, tapi amalnya nggak ada. Amalnya nggak ada. Pengennya masuk surga pakai medsos, jadi ringan gitu ya, asik gak gitu. Jadi malu banget dengan amal-amalnya orang dulu tuh, masya Allah. Orang dulu pengarang ini kitab Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, ya. Habib Muhammad Al-Haddad, beliau itu seumur hidup loh, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram sama imam di masjid. Allah. Seumur hidup, kecuali sekali. Seumur hidup kecuali sekali. Ya, karena beliau bukan ketinggalan, karena sampai di masjid imam sudah Fatihah. Artinya sebetulnya belum ketinggalan ya, belum ketinggalan jamaahnya, cuman ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Luar biasa gitu. Lalu apa yang dia lakukan setelah berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ajak muridnya sholat kembali, sholat faitah, sholat untuk mengkodok sholat yang dulu gitu. Walaupun mungkin tidak ada yang tertinggal. Untuk apa? Untuk jangan sampai tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Oh. Luar biasanya orang-orang dulu tuh karena pengen masuk surga tuh. Ya malu kita ini. Ya makanya selalu saya sampaikan, kita ini mau masuk surga lewat apa sih yang kita andalkan dibanding amalnya orang-orang dulu. Lalu kita mau sombong dengan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir kalau tidak salah. Beliau itu dalam satu malam itu membaca lafaz oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 dalam satu malam. 25.000. Belum ditambah dengan sholawatnya, belum dengan sholat malamnya 1.000 rakaat, belum khatmul Qur'annya 40 kali, ada bilang 60 kali dalam satu malam. Mereka pengarang itu yang pengarang kitab yang pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin itu beliau masih katakan apa syairnya beliau, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhil idhamar. Dia masih katakan apa, ya Allah, saya ini tidak mempunyai amal apa-apa, apa yang aku lakukan semuanya ini adalah sampah, tidak berharga, tapi ya Rob, aku hanya mempunyai satu husnudzan, cita-cita harapan, yaitu Engkau ya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menerima amal-amalku. Segitunya dia beramal, masih ngaku nggak punya amal. Malu kita kalau dengan orang-orang salaf. Makanya kita ini dianjurkan oleh guru-guru kita ini, jangan pernah tinggalkan duduk dengan majelis-majelisnya orang salaf. Majelis yang dibaca kitabnya orang-orang terdahulu. Gitu. Kenapa? Karena mereka adalah obat hati. Kutul gulub gitu. Obat hati gitu. Ya, ada lagi satu kitab yang baru-baru ini disyarahkan oleh Al-Habib Umar bin Hafid yang juga ke Indonesia juga. La yaktur hamuk maguddir yakun. Itu ada sebuah kasidah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini yang pengarang kitab Ratibul Haddad. Beliau dari kecil sudah dibutakan oleh Allah. Buta. Dari kecil buta. Tapi keilmuannya, ibadahnya, beliau katakan saat beliau usia 63 tahun, beliau berkata, saya sudah mengamalkan semua sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang pernah dilakukan. Masya Allah. Kecuali satu, yaitu mati dalam usia 63 tahun. Ya Rabb. Seperti itu. Tapi subhanallah, beliau wafatnya pas umur 63 tahun. Jadi sempurna, semua sunnahnya Nabi Muhammad dilakukan. Paling akhir sunnah yang dilakukan adalah memanjangkan rambutnya sampai ke tengkuknya itu. Nabi di akhir hayatnya agak panjang rambutnya sampai tekuk, tapi bukan juga gondrong gitu. Jangan bilang orang gondrong, ikuti Nabi. Jangan. Nabi biarpun gondrong cakep, minyakan, wangi rambutnya, nggak apek kayak gitu. Ini gondrong ngikutin Nabi, apek sampoan jarang. Nah aku ngikutin Nabi ya. Jangan hati-hati ngomong ngikutin Nabi. Nah, itu beliau bukan lah yaktur hamuk maguddir yakun.
Jangan kau banyak mikir, jangan kau banyak mengeluh, jangan kau banyak stres. Magud diryakun, segala sesuatu yang terjadi akan terjadi. Gak usah. Ya, layadik satu, jangan kau sempit hati kecil, santai aja. Ada di salah selanjutnya, fagnami sukun. Jadi kata beliau, siapapun kita ya saat tertimpa persoalan, tadi kan bahasanya persoalan, ujian gitu. Apa yang harus kita lakukan? Fagnami sukun, ya diam, merenung, nggak usah ngomong ke orang lain, nggak usah cerita ke orang lain, nggak usah sampai ke orang, apalagi pakai medsos, ya berantem sama suami, status muncul, ya enggak, suami gak ada status, istri juga udah, jangan, apalagi kesulitan kita punya kesulitan ekonomi ini, status lagi jangan. Man fataha baba su'alin fatahallahu sab'ina baban minal faqr. Siapa orang yang menyampaikan kepada orang kesulitannya, ngadu-ngadu gitu ya. Aduh, saya susah banget nih, melarat saya nih. Itu siapa yang suka begitu, maka Allah telah siapkan 70 pintu kefakiran setelah itu. Allah. Bakal susah mulu hidupnya gitu. Makanya Ke Allah aja. itu fakhnami sukun katanya. Fakhnami sukun. Ya jangan diam. Santai dia udah. Karena apa? Karena segala sesuatu yang akan menjadi takdirmu pasti akan terjadi. Nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah gitu. Kalau saat ini kita lagi sulit, lagi dalam persoalan, udah tenang aja, pasti berlalu. Itu pasti selesai. Cool ya. Ya, cool aja gitu kalau kata Magna Rizky, cool ya. Iya. Cool aja kali apa keles? Karena begitu ya. Nah. Jadi tadi tahu kan maharnya bidadari? Nah, pokoknya sekarang kalau ke masjid cari sapu. Ngepel ya boleh deh. ngepel mungkin jadi ratu. Jadi ngepel. Dan memakmurkan masjid. Ya, senang ke masjid. Ada satu sahabat namanya Sya'ban. Gitu. Sya'ban ini sahabat Rasul yang beliau tidak pernah meninggalkan masjid seumur hidupnya. Selalu sholat berjamaah di masjid gitu. Ya, itu Sya'ban itu. Saya ceritanya agak saru-saru gitu ya, ingat Sya'ban. Nah, beliau itu dalam keadaan perjalanan beliau saat beliau itu meninggal, Rasulullah kehilangan Sya'ban. Di mana Sya'ban gitu. Lalu sahabat meninggal ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Tunjukkan aku ke rumahnya. Itulah Rasulullah itu cintanya sama umatnya. Ya selalu perhatian kepada sahabat-sahabatnya dalam keadaan sakit. Tahu ternyata perjalanan rumahnya Sya'ban ke masjid 3 jam. 3 jam perjalanan tuh. Buat apa? Buat sholat berjamaah doang seumur hidupnya. Allah, kita wala dzikrullahi akbar aqimis shalah. Masya Allah. Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yu'tabil masjid yaumil qiyamah ka'amthali sufun. Nanti di hari kiamat, Pak, masjid yang selalu kita datangi, yang selalu kita makmurkan, ya, itu nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perahu gitu, yang dihiasi dengan yakut, dengan permata gitu semuanya, ya. Fatasfa'u li ahliha. Nanti itu perahu-perahu itu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Jangan jauhi masjid dah. Ya, tapi juga harus dijaga etika di dalam masjid. Seperti tadi batasannya apa? Al-kalam, yang namanya kalam itu pembicaraan, ngobrol. Ngobrol itu berarti ada timbal balik. Saya ngomong, dia nyambung menyambung. Itu yang nggak boleh. Ya kalau misalnya, jangan lupa ya Bu, ntar kita arisan ya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Itu kan cuma sekedar bukan ngobrol. Kecuali arisan, emang yang dapat siapa? Kok dia terus sih? Saya belum dapat. Ini itu udah lagi, itu udah ngobrol. Itu nggak boleh. Ya, termasuk juga kalau kita mau baca fikih sekarang ya, termasuk kita sih nggak ngobrol. Kita ini masya Allah gitu, khusyuk di masjid gitu. Cuman tangan nggak berhenti, ya nggak balas WhatsApp, chatting gitu. Nah, apa itu ngobrol apa bukan kira-kira Ustaz itu? Ada Ustaz Salim, mohon petunjuknya. Menurut fatwa Majelis Ulama Iya, gimana kira-kira itu gitu. Kita kan diam di masjid gitu. Apalagi yang lebih mengenaskan ini saat sholat Jumat, ikhwan. Sholat Jumat itu masya Allah ngenas gitu. Ya sholat Jumat ini saatnya kita tinggalkan semua aktivitas gitu.
Terutama kalau kita berkhutbah itu harus disampaikan. Ya, sebelum kita sampaikan materi khutbah, sampaikan bahwa tentang tidak boleh berbicara sibuk dengan itu. Ya, karena akan menghanguskan pahala Jumat. Termasuk ada berjajat gitu, ya ada lagi gitu. Di sini khotib Jumat gitu, di sini main game, Allah main game online. Ini Ustaz, apa check out ya? Transaksi di dalam masjid. Ya Allah. Ya, ada satu barometer buat kita perlu ingat ya. Kita ini termasuk orang yang beriman atau tidak. Ya, ini barometer. Kita ini termasuk orang beriman atau orang munafik. Ya, ada disampaikan lah hadis al-munafiqu fil masjid qattayri fil qafas. Orang munafik yang berada di masjid seperti burung di dalam sangkar. Gelisah, nggak tenang. Kalau ada kita berada di masjid malah nggak betah, nggak nyaman, nggak tenang, saksikan bahwa dia adalah munafik. Allah. Sebaliknya kita ini kok senang di masjid, tenang gitu, nyaman, adem, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simple, ya, simple. Mau lihat ya. Dan itu nggak bisa dibikin-bikin. Oh saya mah tenang, nggak bisa. Nggak bisa dipikir-pikir itu secara nanti. Dia akan merasakan masjid itu tenang. Itu untuk muhasabah diri masing-masing. Nah, gitu. Tenang. Nah. Ya, tayyib. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhidu lahu bil iman. Siapa orang yang menyaksikan bahwa seseorang itu senang melazimi masjid? Kalau ada orang kelihatan dia senang ke masjid, istiqomah ke masjid, saksikan dia orang yang beriman kepada Allah. Cirinya orang yang beriman kepada Allah. Maka dalam hadis basyiril musya'ina fi dhulami binuri tami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang selalu senang berjalan di waktu gelap menuju masjid. Dengan apa kabar gembiranya? Dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Ya, jadi khulasahnya, kesimpulannya, ya, tanamkan dalam hati kita bahwa masjid itu adalah Baitullah. Ya, Baitullah itu bukan kata-kata kecil. Rumahnya Allah. Ya. Dan kedua, siapapun kita saat kita masuk ke dalam masjid, berarti saat itu kita adalah tamunya Allah. Maka bersenang-senanglah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya saat kita berada di masjid. Karena saat itu Allah sedang menjamu tamu-tamunya seperti kita ini hamba-hambanya kedatangan tamu. Gitu. Ya Allah Jawad gitu. Ya kalau kita ketemu orang yang dermawan, kita bertamu sama orang yang dermawan gitu, apa aja lewat dipanggil. Bakso ya, bakso lagi. Somai ya, somai lagi. Ini ya itu kalau yang ketemu yang dermawan. Kalau yang pelit nggak keluar walaupun air putih. Begitu mau pamitan, sebentar lagi dipikirin kopi, itu udah 2 jam ngobrolnya. Curhat sedikit. Ustaz ya, suka begitu ya Allah. Begitu kopinya mana cepetan udah mau pamit baru sebentar bikin kopi, enggak, udah buru halus gitu ya. Ya, jadi manfaatkan betul-betul saat kita berada di Baitullah. Jangan ngantuk, jangan bicara. Karena saat itu Allah sedang dermawan sekali, menjamu tamu-tamunya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semua apa aja. Jangan ragukan saat kita berada di masjid. Masalahnya adalah kita ini kurang takdim sama masjid gitu loh, dan kurang paham banget kedudukan masjid gitu. Sehingga saat kita dimasuk ke masjid, ya layaknya seperti masuk kantor gitu ya, seperti masuk kantor biasa atau toko gitu. Sehingga masuk ya udah rebahan, duduk main handphone, tiduran gitu, dengerin ini. Karena dia tidak tahu rumah siapa yang sedang kau duduki saat itu. Siapa yang menatapmu saat itu gitu. Siapa yang sedang menyaksikanmu saat itu? Allah, pemilik itu rumah Baitullah. Ini kan wilayahnya di field. Nah, Kita jangankan di masjid di sini. Ya sering kalinya ini introspeksi diri kan. Sampai ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kita sering kali masih aja kan. Jadi itu ngobrol baiknya, adabnya, apalagi sampai ke Haramain. Itu udah off dulu kali. Masuk, simpan dulu.
Stop zikrullah. Meski cuma ngobrol tadi itu ada Ada etikanya konsekuensi. gitu. Ya Allah, ngeri serem. Pada hadisnya jelas sekali. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kalau soal pasar, Ustaz. Iya. Sedikit kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau soal pasar sampai Allah bisa dikatakan menghakimi ya, itu adalah tempat bilad yang sangat tidak disukai oleh Allah oleh Allah. Nah, bagaimana kita memposisikan diri nih Ustaz sebagai katakan sebagai seorang pedagang? Ada etikanya. Semua itu Rasulullah selalu berikan petunjuk. Rasulullah selalu memberikan keselamatan saat seseorang gitu. Memang benar pasar itu syarrul biqa, paling jeleknya tempat di situ. Bahkan Rasulullah menyarankan kita ini dimakruhkan berlama-lama di pasar. Makruh hukumnya, lama-lama gitu. Kalau bisa kita masuk pasar, ambil hajat kita langsung pergi. Gitu. Nah, sekarang tuh masalahnya pasar dibikin nyaman. Mall itu. Itu masalahnya. Oh, siapa aja? Hatta Ustadz. Ustadz kalau kena mall, aduh. Akhir zaman itu dikatakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Asyratus Sa'ah. Imam Suyuti bilang di antara tanda-tanda kiamat Ustaz ya, tagarubul aswaq. Pasar ini deket-deketan sekarang ini. Iya, pasar. Sini Indomaret, sini udah Alfa. Nah, apalagi sini ada apa lagi tuh? Ya, pasar udah deket-deketan. Ini mall ini mall ini. Gitu. Ini udah tanda-tanda kiamat. Dan kita ini senang, dibikin nyaman itu. Belum ada place, lebih deket lagi. belum ada itu lagi ya Allah. Ya, nah, jadi kita ini dianjurkan untuk jangan berlama-lama. Kalau memang masuk pasar ada doanya, ada masuk kaki kiri dulu masuk gitu. Itu ada cara-caranya, semua etikanya di situ. Dan di situ juga disunahkan kita baca surat apa namanya Allah la ilaha illallah, ayat kursi semuanya itu. Kenapa? Untuk menghindar semua dari syarrunas wa syarrun semuanya. Kejahatan semua ada di pasar itu, penipuan semuanya, kebohongan, kejujuran, ketidakjujuran semua ada masuk. Gitu. Dan yang paling bagus adalah orang yang masuk pasar itu yang paling akhir gitu. Jadi paling akhir masuk udah mau tutup baru belanja itu paling cakep gitu. Karena bakal buru-buru gitu. Oh gitu caranya. Ya, jadi kalau mau masuk pasar, ibu mau belanja, cari waktu-waktu yang kira-kira mall udah mau tutup. Nah, itu dapat sunahnya. Ini benar Ustaz? Iya benar, serius. Oh, jadi cari waktu akhir sebelum pasar tutup gitu. Jadi jam 10 kan tutup tuh biasanya mall ya. Nah, ibu belanja masuk situ jam 9. Jadi kita belanjanya cepet-cepet. Kan udah umum nih coba berjalan segera untuk ke kasir melakukan transaksi pembayaran gitu kan. Nah, itu sunnah, dapat sunnahnya itu kalau disunahkan begitu buru-buru. Kalau bagi pedagangnya mungkin setidaknya minimal itu ya. Seperti halnya kalau kita lihat aswaq di Baina Haramain gitu ya. Kalau udah adzan dia sudah sholat, tutup semuanya. Tutup, nggak peduli dia mau ada pengunjung mau apa, tutup udah gitu ya. Nah, kita terapkan sebagai muslim mungkin yang masih dagang gitu ya, termasuk teman-teman wakil resmi ataupun sobat bisnis yang dinar jualannya, masuk pasar buyback seperlunya ya. Habis itu segera keluar dari WA. Paling nggak banyak baca wirid dikir. Jangan sampai meninggal di pasar. Allah. Ya Allah. Kalau di Hadramaut itu pedagang-pedagangnya itu semua laki-laki. Jadi dan mereka semuanya hafal Quran. Oke. Jadi pasar itu sambil nunggu pembeli mereka zikirnya Quran. Antara pedagang dengan pedagang tadarus itu. Jadi pedagang tadarus sampai sekarang. Biar balance kali dia tahu juga ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ini menjadi sebuah palu godam ya kalau bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan masjid, yang tenang bawaannya, barometernya orang beriman tadi. Kalau bawa ke masjid tuh udah adem, cool, tenang gitu kan. Udah nggak mikirin orderan, nggak mikirin poin, apalagi yang mau SGS. Udah fokus gitu kan, tapi relax gitu di dalam masjid. Dan di saat pasar sebisa mungkin ya zikir dan segera keluar kalau udah selesai keperluannya. Bagi pedagang di balance dengan banyak wirid, baca Quran, gitu Masya Allah. Ustadz, apa betul ada qaulul alim juga? Ini dalam
dalam konteks orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan di hari nanti, dari kebangkitan itu ya dengan bagaimana kondisinya saat meninggal Akhir dunia. meninggalnya. Ini kayaknya ada hadis riwayat Bukhari Muslim juga di Al Alim nih ya. Nah itu kita dalam konteks bab tadi masjid, ini jadi parameter kita kan Ustaz? Iya. Antara masjid konteksnya ibadah dengan suk konteksnya Dagang, dagang, iya. gitu ya. Berarti ini point of order untuk kita lebih banyaknya suka di mana gitu. Wow. Gimana Ustaz itu? Lebih banyak. Tadi pagi atau kemarin malam ya, Nah. saya ada buka satu video. Ada seorang ibu, ya dia meninggal saat di majelis taklim dan dia sedang memimpin bacaan tahlil atau apa gitu ya. Ya. Dan cakepnya itu dia dia meninggal pas wa ilahukum ilahu wahid, langsung di rumah. Allah. Jadi pas wa ilahukum ilahun wahid. Jadi kematian kita ini kita yang menentukan. Ciptakan akhir hayatmu sesuai dengan keinginanmu. Siapa orang yang pengen meninggalnya dalam membaca Al-Quran, maka dari sekarang perbanyaklah Al-Quran. Siapa orang yang pengen meninggalnya dalam keadaan di majelis ilmu, maka senang-senanglah hadir majelis ilmu. Siapa orang yang pengen meninggalnya dalam keadaan bersujud, maka mulai sekarang perbanyaklah sujud. Karena nanti itu yang akan menjadi akhir daripada hayat kita. Ya sesuai dengan kebiasaan kita saat kita sehat. Apa yang dibiasakan nanti itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentukan tentukan akhir hayat kita mulai sekarang. Mana? Iya, iya. Kalau ada planning, ini juga harus ada husnul khotimah planning. Nah, sulhatimlah ini. Nah, Allah. Baik, sebelum kita akan tutup, mungkin ada dari jamaah Ikram yang hadir di sini ataupun yang online untuk bertanya, dipersilahkan. Nah, silakan. Mau pakai mic atau bagaimana? betul. Dibantu tolong mic-nya. Mau bertanya? Boleh sebutkan namanya, asalnya, pertanyaannya singkat padat. Nah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Sugeng Pak Ustadz, Nah, ya masukkan. tanya terkait dengan adab di masjid tadi yang tahiyatul masjid Pak. Jadi kadangkala sering terjadi pada waktu misalnya kayak waktu-waktu subuh atau asar ya. Kadang kita ketinggalan udah azan, udah qomat lah ya. Karena memang ada beberapa hal bisa terjadi. Terus nggak sempet sholat tahiyatul masjid. Apakah bisa diganti dalam artian setelah sholat tersebut, misalnya sholat subuh terus sholat tahiyatul masjid, karena memang ada informasi yang saya dapat bahwa tidak boleh sholat setelah sholat subuh atau sholat asar misalnya kan seperti itu. Karena saya sering misalkan di tempat kerja azan baru siap-siap sampai tempat itu sudah qomat dan nggak bisa untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, itu Pak Yayi untuk mohon dibantu dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini khususnya bagi orang yang istiqomah ya, sudah terbiasa. Tapi kalau yang jarang-jarang yang nggak dapat ini hukumnya. Ya, ini juga disampaikan oleh guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ya, beliau seorang ulama di Hadramaut dengan fatwanya gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa sholat tahiyatul masjid, kemudian saat kita datang ke masjid mendapati imam sudah mulai sholat itu, ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa memasukkan sholat tahiyatul masjid dengan di dalam niatnya sholat berjamaah. Jadi sholat fardhu dhuhri di dalam hati sekaligus dengan tahiyatul masjid. Maka Anda mendapatkan pahalanya sholat berjamaah duhur dan juga mendapatkan pahalanya sholat tahiyatul masjid. Jadi memasukkan. Dan ini juga ada dalilnya. As-saghair tandariju tahtal kabair. Dalam kaidah fikih, sesuatu yang kecil bisa dimasukkan ke dalam yang besar. Sholat ini kan sunnah, ini besar, bisa dimasukkan. Semisalnya kita janabah di hari Jumat, ya. Sementara selain mandi janabah di hari Jumat itu ada sunnah juga mandi Jumat, ya. Ya, lalu bolehkah kita mandi Jumat bareng dengan di satu mandi? Boleh. Jadi satu niat mandi junub sekaligus mandi sholat
sunnah Jumat itu boleh. Karena kaidahnya tadi yang kecil bisa masuk kepada yang besar. Termasuk juga misalnya wudu, kita punya hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau kita junub, apakah untuk sholat kita perlu wudu lagi? Boleh, kita mencukupkan dengan mandi junub saja, tidak perlu lagi. Dengan dasar tadi as-saghair tadariju tatal kabair. Pilihan yang kedua, bagi orang yang istiqomah boleh, tapi di situ ada khilaf ulama. Itu lebih baik pilih yang pertama tadi. Masukkan niat tadi sholat sunnahnya bersama dengan sholat fardu berjamaah. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan di online di YouTube ya. Bagaimana dengan pendapat bahwa wanita lebih baik sholat di rumah Ustaz, termasuk nikah di masjid itu gimana Ustaz? Kan ada yang akad nikah di masjid. Padahal Ya, pertama wanita itu memang dianjurkan yang afdol, yang bagus sholat di rumah. Kalau memang dia diharuskan ke masjid, semisal sholat Idul Fitri atau sholat Tarawih, disunnahkan di shaf paling akhir. Jadi, khairu sufufun nisa akhiruha. Shaf yang paling baik buat wanita, shaf paling akhir, bukan paling depan. Tapi kalau laki-laki, shaf paling bagus adalah paling depan kalau laki-laki. Kalau perempuan, paling akhir, gitu. Dengan berbagai macam syarat-syaratnya. Tidak boleh berhias dan sebagainya. Nah, kalau wanita yang afdol memang sholat di rumah. Tidak diizinkan sholat di masjid. Kecuali ya, semisal belajar gitu. Atau ingin melaksanakan sholat tasbih, atau ingin melaksanakan kajian, atau sholat gerhana, itu pun harus izin dengan suami dan tanpa dengan tabarruj dan berhias. Lalu itu wanita ya, wanita jadi yang bagus sholatnya di rumah, apapun itu bentuk sholatnya, kecuali dua sholat tadi itu atau Idul Fitri, itu pun di shaf yang paling belakang. Bagaimana wanita saat dihadirkan di dalam pernikahan, akdu nikah dan itu di masjid gitu. Sebetulnya wanita itu sama sekali mutlak tidak boleh disandingkan di depan laki-laki bukan muhrimnya. Itu hukum yang sebetulnya. Saat menikah, perempuan pestanya perempuan pestanya dengan perempuan, nggak ada laki-laki di situ gitu. Cukup di sini wali cukup si wanita memberikan izin kepada wali. Setelah izin udah situ wali sama calon suami, penghulu, dua saksi, sudah situ selesai. Situ ya sudah selesai. Ya, kalau memang biasanya kalau ulama-ulama kita nih yang masih memegang syariat betul-betul dalam akdu nikah, karena akdu nikah ini mempengaruhi masa depan mereka berdua dan anak keturunannya. Ya, kalau akdu nikahnya itu benar, maka rumah tangganya pun akan benar. Kalau akdu nikahnya sudah tercampur dengan kemunkaran, maka akan banyak masalah dalam rumah tangganya. Ya, jadi mereka itu setelah akdu nikah, udah selesai akdu nikah, doa semua, udah makan-makan yang laki-laki. Itu yang laki-laki. Nah, yang perempuan sudah ada kamar khusus. Mereka berpesta, bersenang-senang dengan perempuan semuanya dan tidak ada laki-laki satupun. Ya, kecuali nanti setelah akdu nikah, laki-lakinya dibawa bertemu dengan perempuannya tadi, dengan istrinya. Itu akdu nikah yang memang murni masih mau menjunjung nilai-nilai syariat yang betul. Ya, biar tidak ikhtilat, tidak ada istilah gitu. Tapi kalau sekarang ini kan sudah menjadi tradisi gitu ya. Ada juga jaga-jaganya itu ya. Al-adah muhakamah Ustaz. Al-adah muhakamah. Panjang lagi nih Ustaz. Panjang lagi. Oh, ini fikih ya. Tapi terakhir Ustaz, ini ada pertanyaan yang bagus sebenarnya. Ya, kenapa tadi di Masjidil Haram kan banyak yang berdoa cita-cita ya atau hajat-hajat dunianya. Sedangkan tadi ada bahasan di masjid boleh bawa dunia gitu kan. Nah, ini menarik ini. Saya lanjut dengan yang kedua ini pertanyaannya. Kan konteksnya juga dengan bawa dunia di masjid ini. Ya, kalau ada penjual atau bahkan marbotnya gitu Ustaz, dagang tapi nggak di dalam masjidnya, di pelatarannya gitu kan. Ya mungkin parfum, buku-buku agama, ya dagang lah, ini tetap aja dagang konteksnya. Masjid pelataran gitu gimana Ustaz? Nah, ada dua pertanyaan bagus terakhir. Ya, antara doa itu beda. Doa itu adalah sebuah ungkapan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Apapun bentuknya silahkan. Apapun yang diminta bebas.
Ya mau urusan dunia, mau urusan akhirat, mau urusan anak, mau urusan istri, itu kan semuanya bebas gitu. Diperbolehkan di mana saja. Sedetail-detailnya boleh gitu ya. Sampai detail gitu. Ya Allah, saya punya hutang sama si Fatimah. Rumahnya di Gang Selon, RT 4, RW nomor 12, rumahnya itu nggak ada boleh gitu. Detail doa boleh gitu. Cuman buang-buang waktu gitu ya. Kayak Allah nggak tahu gitu ya. Allah lebih tahu dari kita gitu. Kalau doa bebas. Cuman yang nggak boleh itu kan berbicara, ngobrol. Ini yang nggak boleh ngobrol gitu. Kalau ngomong sendiri nggak apa-apa. Gimana? Kamu laku dagangnya? Ya nggak apa-apa. Paling dibilang orang gila emang dasar. Ya. Nggak, ibu mau ngomong dunia sendiri bebas. Bebas ngomong ke dinding itu, ke mihrab masjid. Ya Allah, capek deh gue jadi orang nggak ngobrol sendiri. Bebas. Paling dari belakang orang gila sinting. Nggak apa-apa. Ya nggak boleh tuh ngobrol. Ada lawan bicara gitu lah. Ada lawan bicara, ngomongin dunia, ngomongin gimana anak ente? Iya, anak saya sekarang nih belum dapat nih kuliah di mana? Tahu nggak kemarin disuruh minta 100 juta. Aduh, itu itu udah panjang kali lebar. Itu ya nggak boleh. Iya, Ustaz. Gimana tuh si siapa? Sarkona gitu. Waduh, lama lagi gitu. Iya. Tadi apa Nah, lagi tadi yang kedua tadi ini Ustaz. Dagang ya, tapi di pelataran. Ya selama dia sudah keluar dari lingkar masjid, itu boleh. Yang nggak boleh itu di masjid, di dalam masjid. Yang banyak itu di teras. Itu yang nggak boleh. Oh, teras belum boleh. Teras tuh masih masuk masjid itu. Oke. Teras itu yang di samping itu masih ada atapnya masjid itu nggak boleh. Kata udah nggak boleh. Kecuali kalau sudah keluar dari atap ke sana gitu. Apalagi panitia sudah memberikan lokasi tempat dagang-dagang. Bagus lagi gitu ya. Itu boleh gitu kan. Biasanya kalau masjid-masjid yang modern yang maju kan sudah ada kios-kios kecil. Boleh. Tapi kalau ada banyak sekarang masjid-masjid gitu jual minyak wangi, parfum, gahrus itu boleh kamu datang. Mudah-mudahan gak berkah ya Pak Haji ya, dagangannya boleh gitu. Boleh asal berani disambit aja. Tapi itu sekali-sekali boleh gitu. Mengamalkan sunnah dan mengingatkan orang dari lalaian gitu. Ya kan yang paling berat itu kan gaulul haq. Gaulul haq Iya, menyampaikan yang benar walaupun itu pahit memang tidak mudah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Jazakumullah khair jaza Ustadzuna Kiai Wahidin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan, rezeki bagi beliau, kekuatan juga untuk mensiarkan agama ini dengan sebaik-baiknya yang menjadi anfa'u linnas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semua, jamaah Ikram ataupun yang berada di sini, terima kasih telah terus membersamai kita dalam Ikram Rabu malam ya. Terus istiqomah karena Allah mencintai orang yang istiqomah di dalam jalannya. Dan anak-anak santri terima kasih juga telah memeriahkan dengan salawat-salawatnya yang menarik dan merdu sekali. Terakhir mari kita tutup majelis kita dengan bersama membaca Quran surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abu mohon izin undur diri, sampai jumpa di Ikram akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.